ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini, Ustaz? Tak ada ini. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Mana anak muda tak bernafsu? Kami yang tua-tuanya aja bernafsu. Apalagi kalian muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, mudah-mudahan tak ada bertanya tentang artis lagi. Trauma nampaknya bosan. Tidak. Saya mau menikah. Sebelum hari pernikahan saya tiba, Allah memberi saya cobaan hidup. Yang tadinya mapan, sekarang berputar 360. Biasa 180. Hingga kini nyaris tak memiliki apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi semua yang terjadi ini, Pak Ustadz? Datanglah orang dililit utang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah putus asa. Kata Nabi, kau baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal 'indain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan-kesulitan, wal ajzi, lemah, lesu, letoy, loyo, wal kasal, malas berusaha, wal jubni, pengecut, takut aja dengan orang, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'iddaini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, ditekan orang, dikuasai orang lain. Selamatkan aku dari ini. Doa kepada Allah, Allah turunkan bangkit semangat kerja, kerja engkau balik, kerja balik, cari rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardh, bertebaran di atas muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah. Kasih tahu sama dia, Adinda, rencana kita menikah kita pending dulu. Abang sekarang sedang tak ada duit sama sekali. Bang, masalah duit tak usah abang pikirkan. Abang datang aja, ajarkan surat Ar-Rahman, insyaallah ku terima. Tapi sayangnya di sinetron aja yang ini. Apa betul Pak Ustadz seorang tamu tak boleh menjadi imam, khususnya salat Jumat? Boleh, pula tak boleh. Yang tak boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang ketat salat Jumat ni. Mazhab Syafi'i ketat salat Jumat. Kalau tidak cukup 40 orang muqim, itu dia. Ada di situ cuman 39 orang. Itu tak sah salat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Harus muqim pula. Ini orangnya ramai. Tapi saya kalau khutbah dimanapun tak mau saya jadi imam. Imam tetapnya lah. Kemarin khutbah di Masjid BI. Silakan maju Pak Ustaz. Mana imam tetap? Imam tetapnya pula hafiz hafal Quran, anggota lajnah pentashih Al-Quran. Jangan beli Quran kalau tidak ditashih. Mana halaman tashih? Nih ada di halaman tashih. Halaman tashih. Kalau tak di muka, di belakang. Biasanya begitu. Kalau tak ada, kok bisa Quran ini dicetak di sini? Tak ada tashihnya. Tak ada tashihnya. Tiada halaman tashih. Jadi Ustadz Imam BI ini dia anggota pentashih Al-Quran. Dulu kita bangga kita dulu kalau buka Quran. Ada orang Riau di dalam. Siapa dia? Dr. Satria Effendi dari Kabupaten Pelalawan. S1 Universitas Damaskus, S2, S3 Ummul Qura Makkah, pulang menjadi tim pentashih Al-Quran. Umurnya pendek, meninggal dunia. Ustadz Satria Effendi. Sampai Pangkalan Kerinci, naik sampan, terus arah ke Tanjung Batu. Situlah kampung halaman beliau. Bukan main perjuangan dia sekolah. Naik sampan dari Sungai Kampar ujung sana, terus sampai kemana? Sekolah ke Candung bersama Ustadz Bakhtiar Daud. Barulah ke Suriah Damaskus, barulah ke Makkah. Pulang kebanggaan. Dipendek umurnya, barokah hidupnya. Nah, pentashih Al-Quran. Jadi saya persilakan dia hafiz Quran, beliau maju. Saya khotibnya saja. Ramai jamaah, jadi tak perlu kita ragu. Saya mendoakan Ustaz keluarga sehat, dilindungi Allah siang dan malam. Amin.
Ada orang mendoakan kita siang aja. Ini siang dan malam. Lailan wa nahara. Apa hukumnya wanita sedang haid masuk masjid? Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Perempuan haid tak boleh megang Quran. Tak boleh megang Quran. Tak boleh bawa Quran. Tak boleh buka Quran. Tak boleh baca Quran. Tak boleh tawaf. Tak boleh i'tikaf. Tak boleh puasa. Itulah maka masjid-masjid dulu ada terasnya, ada emperannya. Coba tengok Masjid Baitur Rahman Aceh. Ada terasnya. Masjid Raya Al-Masun Medan dekat Istana Maimun, ada terasnya. Masjid Sahabuddin Siak, ada. Masjid ini dulu, yang bangunan tua dulu. Coba pejamkan mata, bayangkan balik masjid tua dulu. Nampak saya terasnya. Ada terasnya dulu. Itu makanya arsitek yang bangun itu mesti paham fikih. Maka perempuan di teras itu dia duduk. Membaca Quran Pak Ustaz, mengulangi bacaan boleh. Ada ibu-ibu anak gadis hafal Quran 30 juz. Satu hari mesti diulang 2 juz. Kalau tak diulang lupa. 7 hari dia berhalangan, maaf cakap, maka 14 juz ulang. Jarang ulangnya, diam aja. Kalau ada istri bapak diam aja, itu ngulang bacaan Quran. Apakah hadis Ustaz kita menyembah Allah, solat memakai pakaian putih seperti kain kapan kita masuk kubur? Tak ada. Tak ada itu. Yang ada adalah sunnah mengikut Nabi, pakaian yang paling disukai Nabi putih, jubah Nabi putih. Kalau kita pakai pakaian putih, cepat nampak kotornya, kita ganti. Kalau kita pakaian tak putih, tak nampak kotor, kawan tak tahan. Oleh sebab itu bagus pakaian putih. Nabi SAW pakai putih. Jika kita setelah berwudu mandi wajib. Setelah mandi kita langsung akan salat wajib. Apakah kita wudu sekali lagi? Tidak. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, untuk apa lagi hilangkan hadas kecil? Maka begitu Nabi sunnah. Pertama maaf cuci tangan supaya jangan sampai tangan yang kotor masuk ke dalam. Setelah itu membasuh kemaluan. Setelah itu berwudu macam wudu solat. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi sah solat. Tapi rupanya dia ragu. Saya ragu Pak Ustaz. Kebetulan mandinya di kolam renang. Di setelnya pula terkentut dalam kolam. Suka dia menengok air berbuih-buih naik ke atas. Ragu saya Pak Ustaz. Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka berwudu engkau setelah mandi. Naik ke atas bilas, karena air kolam itu macam-macam. Orang berkudis, orang berbisul, orang berkurap airnya. Tak mula-mula diganti. Naik ke atas bilas. Setelah bilas berwudu dia sekali lagi. Afdal untuk menghilangkan was-was dia. Jika seorang perempuan sedang belajar jadi imam, bolehkah solat wajibnya diucapkan dengan sedikit keras? Asal tak ada laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu, anak ibu, adik ibu, ponakan ibu, perempuan semuanya, maka dia baca jahat. Tapi kalau ada laki-laki, laki-laki dia ada laki-laki pimpinan jadi imam. Saya ada lihat ceramah ustaz di Instagram, ustaz tet. Jadi kalau disebut nanti kena sensor. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak hilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad. Itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh. Dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Tetap panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juara azan dulu antar SD.
Saya akhwat yang bekerja sebagai pegawai. Saya hobi suka dengan pekerjaan saya. Namun jika waktunya tiba dan saya menikah, saya harus long distance marriage dengan suami karena saya bekerja. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Sebelum menikah, kamu duduk dulu. Jangan nanti kata si suami, aku nikah sama engkau kan setelah engkau 23 tahun. Dulu kau disekolahkan bapakmu, SMP, SMA, kuliah, duitnya sudah banyak. Nanti kalau kusuruh kau berhenti kerja, bapakmu marah. Tapi sementara anak-anak ini usia emas, golden age, 2 tahun pertama susukan, peluk cium, sayang-sayang. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga baca surat pendek, baca ayat pendek, baca doa-doa. Tahun ke-7 matanglah dia sudah. Jadi kalau selama 7 tahun ini op dulu, nanti habis itu baru. Mau tak? Kau tetap kerja, tapi nanti akhirnya kau sambut dia pulang, anak dia lari, rupanya kepelukan pembantu. Wah, jangan sampai dia demam. Yang dipanggilnya demam bukan mama, mbok, mbok gitu. Udah, sudah putus hubungan gara-gara 6 tahun. Nah, itu dari awal harus sudah ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jangan tak jelas. Pacaran 2 tahun tak tentu arah. Yang dibicarakan, duduk, gimana kabar status Instagram hari ini ya? Tak jelas. Pendek, singkat tapi jelas. Jangan tak tentu arah. Tak ada pacaran-pacaran tuh. Ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini Ustaz? Tak ada ini. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Mana anak muda tak bernafsu? Kami yang tua-tuanya aja bernafsu. Apalagi kalian muda? Tak ada tuh. Kami berteman aja Pak Ustaz. Tak ada. TTN itu. Teman tapi nafsu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina. Nah, langkah-langkah setan, nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Makan siang besok, ya. Habis makan, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Apa ada zakat untuk hasil sewa rumah kontrakan? Ya, zakat sewa kontrakan rumah sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Ibu bapak harus punya setiap rumah masing-masing fikih zakat. 2 jilid disertasi Syekh Yusuf Qardawi. Zakat kontrakan. Berapa kontrakan ibu yang di dekat kuir sana? Ada 100 pintu Pak Ustaz. Oh banyak. Pintunya aja 100 pintu, pakai keramik, pakai AC, kamar mandi dalam. Satu kamarnya berapa? 1 juta. 100 pintu 100 juta. Setiap bulan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta. Kalau 1 M Pak Ustadz 25 juta. Ada jamaah Ustadz Somad kemarin saya keluarkan 25 juta. 25 juta berarti harta bapak 1 M. Enggak, pendapatan saya cuma 300. Oh bapak salah hitung. Mestinya kalau 300 7,5 juta. 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25? Saya mau mancing Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya keluarkan 25 dapat 1 M tahun depan. Dipancingnya Allah SWT. Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu,
wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka, yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib, gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib, cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswa-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Tersinggung lagi, payah. Apa hukum wanita keluar rumah pakai lipstik? Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengok, macam musuh Batman. Apakah sama keutamaan solat berjamaah di masjid dengan di rumah? Tak ada solat di rumah. Solat berjamaah di masjid. Solat berjamaah di masjid. Nabi pernah solat berjamaah di rumah, solat sunat, solat tahajud, solat sunat. Tapi kalau solat berjamaah di masjid. Nabi sampai ketika sakit menggeletar pun ke masjid. Musafir bisa, musafir tanah lapang, gurun pasir, solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pahalanya sama salat berjamaah. Saya pernah melakukan zina, baik itu zina kecil ataupun besar. Bahkan itu berkali-kali saya lakukan. Apakah saya masih pantas diberi maaf oleh Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima, Allah tidak mengampunkan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Maka engkau yang sudah terjerumus dalam perbuatan zina, mandi taubat. Niatnya Pak Ustaz, aku berniat mandi taubat, basah semua macam mandi wajib. Habis itu sesudah mandi taubat, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Banyak-banyak salat, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak sambung silaturahim, teruslah pengajian, istiqomah, teteskan air mata, minta ampun kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat macam orang tak berdosa. Lebih baik merasa diri pendosa daripada merasa diri penghuni surga. Alhamdulillah bulan Juli 2017 lalu saya sudah berhenti kerja di perbankan. Tapi bulan Oktober saya masih menerima bonus laba perusahaan tahun 2016. Sistematis masuk rekening. Bagaimana saya mempergunakan uang itu? Serahkan ke kotak Rohingya tadi mana? Keluarkan balik kotak, keluar. Duit riba serahkan untuk masalih ammah, pembangunan MDA, pembebasan tanah masjid, kaum muslimin, untuk jihad. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Bagaimana hukum apabila saya membelikan jubah untuk imam dan pengurus masjid dengan uang tersebut? Boleh, karena masjid masalih ammah, kepentingan umum.
Baju kan jubah, gantungkan. Milik umat. Duit itu milik ibu, milik ibu, milik ibu, milik bapak semua. Dibalikkan kepada umat. Ini kan punya umat nih. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, milik hamba-hamba Allah. Dipakaikan semua untuknya. Bagaimana hukumnya apabila saya memberikan makanan untuk jemaah masjid? Oh, makanan, kasih aja duit itu untuk ke masjid. Nanti biar orang masjid memakaikannya untuk beli karpet, untuk beli apa. Masalah kalau mau beli makanan, makanan ini kan menjadi darah, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam lidahnya. Hati-hati kalau mau membagi. Janganlah duit riba, duit. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Apakah boleh dalam rumah kami tinggal keponakan laki-laki dari suami saya? Ponakan laki-laki bapak tak mahram sama ibu. Ibu di rumah tuh kadang terbuka tengkuknya, terbuka kakinya, terbuka bajunya. Dia tak mahram. Udah macam keponakan saya, tak bisa. Sementara ponakan laki-laki suami saya itu kan bukan mahram. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Umurnya tak pula bau beda dengan saya. Saya bingung Pak Ustaz, karena adat dalam keluarga suami membolehkan. Tak bisa, adat-adat ini tak bisa. Adat pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah. Kalau sesuai dengan kitabullah pakai, kalau tak sesuai campakkan. Bang, ini tak bisa ini bang. Karena Nabi pernah berkata, bagaimana kalau ipar ya Rasulullah, al-amwal maut. Al-amwal maut, mati katanya. Kenapa mati? Karena kalau berselingkuh istri kita itu sama orang lain, bisa kita ceraikan nikah dia. Tapi kalau sama keluarga kita, maulah kita tikam mati dia. Nah ini, jadi jangan lagi ini ajaran Islam. Saya masalah sholat ikut Al-Quran. Saya sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, haji ikut Allah. Tapi masalah urusan mahram ni saya lebih tahu lagi dari Allah. Oh, tak bisa begitu. Udkhulu fis silmi kafah. Ikutilah aturan Allah secara nyata, secara komplit. Jangan sepotong-sepotong. Ayah saya sedang sakit stroke di kampung. Saya kerja di sini, di Pekanbaru. Mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan ayah saya dan mohon untuk didoakan agar hatinya senantiasa mengingat Allah. Doakan saya juga agar segera menikah. Karena itu salah satu keinginan ayah saya. Nanti kita doakan. Doa supaya ayahnya sembuh, hatinya zikir mengingat Allah, dan anaknya di sini pula bisa menikah, dan sudah menikah tetap dia ingat ayahnya. Yang sudah nikah tu bininya jadi ingat. Saya doakan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Saya pernah dengar hukum menjawab salam wajib. Salam wajib. Mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita sedang melakukan sholat sunat di rumah, lalu kita mendengar ada tamu mengucapkan salam, apakah betul kita harus menjawab salam? Tidak. Kita sedang sholat sunat, tetap sholat. Pintu terkunci, istri tak ada, sendiri sholat. Datang tamu buka pintu, datang tamu ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah. Tahu. Apakah berdosa kita berteman dengan orang mencari nafkah? Yang salam mesti dijawab itu sholat sunat kalau emak kita, itu baru mat katanya. Salat wajib, nah, itu kita lanjutkan. Tapi kalau salat sunat, nah, kita batalkan. Hadisnya tentang Juraij. Ya Juraij, diam aja dia. Ya Juraij, diam aja dia. Ya Juraij, tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila PSK. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu datang pengembala kambing, perutnya besar. Tanya, siapa yang menghamilimu? Juraij. Disidanglah. Oh, akhirnya matanya melihat wanita tunasusila. Makanya ibu-ibu kalau marah sama anak, doakan dia yang baik-baik. Hai calon gubernur Riau, hai calon presiden. Nah, gitu. Janganlah mati sebelum wajahmu melihat wanita tunasusila. Ibu doanya makbul. Hati-hati. Apakah berdosa kita berteman dengan orang yang mencari nafkah dengan uang riba? Kalau ya, bagaimana menghindarkannya Pak Ustaz? Sayangnya dia orangnya cukup baik. Antum kalau diajaknya makan, jangan antum makan. Dikasihnya duit, antum ambil, serahkan ke masjid.
Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dapat 10.000, 15.000 kami serahkan ke masjid. Kalau 1 juta, itu agak berat sikit Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, kertas terakhir. Akhir-akhir ini saya insya Allah terus sholat 5 waktu. Semuanya saya laksanakan di masjid. Hanya subuh saja yang tidak Pak Ustaz. Tapi mengapa setiap sholat pikiran saya selalu memikirkan yang tak baik Pak Ustaz? Apakah sholat saya diterima Allah? Kalau antum sedang sholat, pikiran antum melayang-melayang, itu artinya antum masih hidup. La'uwiyannahum, akan kubelok-belokkan pikirannya, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Makanya sholat itu antum ucapkan, didengar telinga, membantu antum. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhihi alladhi fatara as-samawati, sami'allahu liman hamidah. Kalau imam, antum dengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, antum ikuti. Kalau pas kebetulan sholat sendiri, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nah terus udah agak-agak lari dia ke pinggir, udah mau naik trotoar, baik. Agak jauh dulu dah, naik lagi. Jangan naik ke tiang listrik. Makanya takbir itu takbir intikal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya baru hijrah. Sekarang saya bergaul dengan teman saya yang banyak diam. Karena itu saya dibilang teman saya gak punya gairah hidup. Padahal saya gitu hanya untuk menjauh, menghindari apa yang Allah tak suka. Apakah yang saya lakukan sudah betul? Antum sudah betul. Antum betul. Jangan cakap-cakap haram, jangan cerita aib orang, jangan membuat yang tidak-tidak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau menengok kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Menengok kualitas orang bukan sholat malamnya saja, tapi bagaimana dia meninggalkan yang tak penting. Masalah kawan kamu mengejek, ini kawan sudah kehilangan gairah hidup, ini sudah mau mati, ini tak usah dengarkan. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Mau nanya, saya seorang guru, apakah kita berdosa ketika azan kita mengajar? Padahal itu perintah Allah. Namun di sisi lain kewajiban kita sebagai guru mendapatkan gaji. Guru penyusun jadwal dengan murid ini harus sama ngajinya. Kalau gurunya saja yang paham, muridnya tak paham, bersimpang. Muridnya paham, gurunya tak paham. Maka guru murid, saya dari semester dari dulu mengajar, pokoknya waktu zuhur, waktu asar. Pas pula daftar saya mengajar jam 8 masuk, keluar 9.45. Jam 10 masuk, keluar 11.45. Jadi tidak pernah. Tapi semester ini, ini semester ini kacau. Lokal sedikit, mahasiswa banyak, masuknya sampai ini tak terelakkan lagi. Darurat tingkat tinggi. Lokal sedikit, mahasiswa membludak, mahasiswa banyak. Nah, tapi kalau normal di sekolah kita, itu tukang susun jadwal harus sesuaikan waktu sholat. Jam berapa sekarang zuhur? Jam 11, jam 12.15, jam 12 keluar. Masuk jam berapa? Jam 1. Yang sore nanti, gitu juga. Asar, sampai asar saja. Sholat asar berjamaah, habis itu ubah. Mesti sejalan antara tiga. Siswa, guru, administrasi, tukang susun jadwal. Mohon dijelaskan siapa itu sufi. Man safa qalbuhu lillah. Orang yang hatinya suci karena Allah, itulah sufi. Sufi diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Suci hatinya. Yang pertama, sucikan hati. Hilangkan takbur, hilangkan sum'ah, hilangkan sombong, hilangkan iri hati, hilangkan hasad, hilangkan busuk hati. Setelah bersih, barulah diisi dengan zikir, tawadhu, qanaah, ridha, zuhud. Itulah sufi. Sufi bukan yang sorbannya tebal. Sufi bukan yang jubahnya 2 lapis. Sufi adalah orang yang membersihkan hati. Walaupun orang yang bersorban dan berjubah
ikut sunnah, jangan salah-salahkan. Karena banyak orang-orang tertentu yang menentang ajaran kaum sufi. Padahal sejarah yang saya pahami menyebarkan Islam di Nusantara adalah ulama-ulama yang melaksanakan ajaran sufi. Bagaimana sebaiknya seorang pemimpin? Apakah boleh membuat baliho ucapan selamat Natal? Kalau ada orang nyasar, maka antum panggil dia. Sini, nyasar ya. Tunjukkan dia. Jalan mau ke Jambi ke kanan, jalan ke Medan ke kiri, karena dia sedang menyasar di Simpang Bingung. Paling mantap antum kasih tahu dia jalan. Sini jalan. Itu paling mantap. Level yang kedua, diam aja, nengok dia nyasar. Kasihan. Jangan yang ketiga, selamat nyasar. Selamat nyasar. Orang yang mengucapkan selamat Natal itu selamat nyasar. Ketika engkau mengatakan selamat Natal, itu sama artinya tiga. Pertama, engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Ketiga, engkau mengakui Nabi Isa Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ketiga-tiganya tak betul. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, maka kafirlah dia. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan, maka kafirlah dia. Sedangkan 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, bukan kelahiran Isa alaihissalam. Pak Ustadz, ada teman saya, dia ngobati mendukunkan suaminya supaya tunduk. Semenjak suaminya didukunkan, suaminya jadi macam orang bingung. Sekarang teman saya ini menyesal dan mau bertobat. Gimana caranya membuat suaminya balik? Ruqyah. Bawakan ruqyah ke Ustadz Saifullah. Nanti diusirnya jin-jin. Dimasukkannya di situ jin, tah jin apa lah itu. Akhirnya bodoh aja bapak. Abang nanti pel lantai ya. Ya. Anak-anak mandikan. Ya. Dah abang. Bodoh aja. Itu dimasukkannya jin. Nanti di ruqyah dikeluarkannya. Ustadz Saifullah, ya, tolong Ustadz ruqyah suami saya ini, tapi jangan habiskan jinnya semua. Tinggal kena agak sedikit. Karena kalau keluar semua galak dia nanti. Kalau mau keluar, keluarkan semua. Tak ada lagi kalau. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal jinni, fariqum minal insi, ada sebagian manusia ya'udzuuna birijalim minal jinni, mereka minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah. Ayah dan ibu saya pisah cerai. Ayah saya sekarang sudah menikah lagi. Ibu saya pun pula menikah lagi. Ayah dan ibu saya lebih perhatian sama keluarga barunya, sedang kami ditinggalkan begitu saja, tanpa perhatian dan jarang kasih nafkah kepada adik saya yang masih sekolah. Apa yang harus saya lakukan sebagai kakek? Apa yang sebagai kakak? Apa yang harus saya lakukan sebagai kakak? Apakah berdosa jika saya minta tanggung jawab kepada kedua orang tua? Kalau engkau minta tanggung jawab orang tua, engkau sedang menyelamatkan mereka daripada zalim. Ittaquz zulma, takutlah kau kepada zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menggelap pada hari kiamat. Tukang gosok, tukang setrika, tukang supir, tukang security, tukang kebun, bayar gajinya. Jangan sampai kita makan titik puluh keringat orang lain. Istri, anak, ada 5 haknya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Yang ini punya istri baru, ini punya suami baru. Dapat anak baru, dapat anak baru. Anak lama dibiarkan. Nih, dituntut di akhirat. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan sampai kita aniaya orang. Dosa kepada Allah, salat sunat taubat, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tapi dosa kepada manusia tak bisa. Harus dibayar. Pada tiap bangun salat malam, saya selalu memaksakan diri agar rutin, tak putus. Saya motivasi sambil berucap dalam hati, kalaulah tidak karena Allah dan berharap pahala hidayah rahmatnya, saya tak akan bangun jam segini. Apakah hal ini dibenarkan Pak Ustaz? Boleh. Kalaulah tidak karena Allah berharap pahala hidayah
rahmat, aku tak akan bangun jam segini. Boleh. Boleh ngomong sendiri, boleh. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ngomong di balik dinding. Dipukulnya kakinya. Hai kaki, kemana saja kau tadi siang? Hai diri Umar bin Khattab, apa yang akan kau bawa mati-mati? Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Oh, Umar ngomong sendiri. Maka bapak pun gitu juga. Oh diri, kalau bukan karena rahmat Allah, berharap pahala dan hidayah rahmat, kau tak akan seperti ini. Istrinya pula merekam dari belakang. Habis itu diupload. Like and share. Pada setiap saya berangkat kerja, dalam perjalanan atau sedang kerja, saya berusaha untuk bisa berzikir. Zikir, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, berselawat, Allahumma shalli. Namun saya tak menghitungnya. Apakah ini dibenarkan? Inilah yang paling mantap. Ini namanya unlimited. Tak berhenti. Allahumma shalli. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa orang hitung? Orang yang ngitung-ngitung itu supaya diri dia terikat. 5.000 ya, supaya ada motivasi. Ada, itu level paling bawah. Orang yang sudah terbiasa, dia tak hitung-hitung lagi. Dia tak hitung. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi tak ada tasbihnya. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi tak pakai tasbih. Jadi kok dia tak pakai tasbih? Biasanya tuan-tuan syekh pakai tasbih, dia tidak. Kenapa dia tak pakai tasbih? Karena menurut dia tak berhenti. Sekali tarik dengan sekali hembus tetap zikir. Tariknya zikir, hembusnya zikir. Tariknya zikir, hembusnya zikir. Kalau tak putus 25.000 saya. Itu kata Syekh Muhammad Najmuddin Al-Kurdi. Tarik sekali zikir, hembus sekali zikir. Kalau tak putus 25.000. Agak-agak lupa ingat lagi. Agak lupa ingat lagi. Apa zikirnya terserah. Allah atau astaghfir atau la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalau pas ngomong, tetap ngomong. Bukan berarti tak ngomong. Kerja di kantor gubernur, datang orang mengurus surat tanah. Gimana, Pak? Bukan itu maknanya. Zikir itu menyebut di mulut, mengingat di hati, mengagungkan. Menyebut di mulut, mengingat di hati, konsen pikiran, sikap mengagungkan. Itulah zikir. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa liwalidaina, kedua orang tua kami. Wa li azwajina, pasangan hidup kami. Wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya. Wa fi Palestin, wa min masyariqil ardi ila magharibiha, la tada' lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ayah kami, ibu kami, saudara kami, sahabat kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Buat hatinya senantiasa berzikir sehingga musibah penyakit itu terasa ringan bagi mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, adik-adik kami, saudara kami akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak, berikan mereka anak keturunan yang baik-baik ya Allah. Allahumma rifa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan bumi lancang kuning, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah, bukakan pintu hidayah bagi mereka. Mereka berbuat salah karena tak tahu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.